bayar tebusan nggak Pak? Enggak akan. Tidak akan. Lalu bagaimana memulihkan? Ya tunggu aja, ini kan lagi di ini. Yang penting pusat layanan untuk publik udah bisa kita atasi. Ya. Apakah ada data satker Pak yang terserah nantinya? Enggak. Apakah dijamin? Nah, sejak awal pendirian, saya wanti-wanti kepada Kominfo untuk hati-hati karena di dalam proses pendirian ini kita tahu ini didanai dari luar negeri, ahli-ahlinya, konsultannya, alat-alatnya, semuanya dari luar negeri. Nah, pengawasnya juga demikian, ya kita sudah ingatkan Kominfo. Jalan ke sana itu yang kita ikuti dan mereka minta tebusan ada 8 juta US dollar. Demikian, terima kasih. Jadi sekali lagi pembuktian ini atau bukti bahwa sistem kita itu dengan mudah blackout itu juga menunjukkan bahwa pemerintahan ini juga dengan mudah juga di blackout, entah itu karena ketidaksengajaan apalagi kalau itu disengaja. Yang akan menjadi korban adalah rakyat kecil, rakyat gitu. Kenapa? Karena mereka mempercayakan uangnya, mempercayakan pelayanannya kepada pemerintah, kepada bank yang semuanya menggunakan sistem online. Nah, kalau sistem-sistem tersebut gampang diretas, kemudian duit-duit dari masyarakat ini misalkan hilang gitu, nggak ada tanggung jawab, siapa mau tanggung jawab gitu. Kayak mereka menyebut namanya tadi ya sudah dijelaskan kita punya variannya, itu ada varian mutasi dari Lockbit 3.0 itu selanjutnya tentang keamanan kita sudah berhasil melakukan karantina semua wilayah yang ada di isolasi yang wilayah yang terjangkit. Ya. Tetapi intinya dari pandangan luar negeri, Indonesia itu buta huruf terhadap digitalisasi. Sebenarnya itu ada intinya kan. Ya, jadi illiteracy di dalam soal artificial intelligence semua itu akan dihubungkan dengan daya saing Indonesia untuk bertanding di dalam model baru persaingan global dalam soal security global, dalam soal e-commerce segala macam tuh. Jadi semua hal yang menyangkut kesiapan teknologi kita akhirnya batal tuh. Lalu ini saya takutnya ini kena ransom gitu. Ransomware itu dia melakukan penyerangan, peretasan, kemudian semua datanya di-encrypt sehingga nggak bisa digunakan untuk live sistemnya gitu. Enggak. Ini kan kita lagi evaluasi, terutama biasanya lagi forensik ya. Untuk backup sistemnya sendiri seperti apa? Kita Tadi migrasi. kalau sekarang nggak ada nih. Kita migrasi. Ini kan supaya teman-teman media jangan salah ya, ini bukan PDN, tapi PDNS. Masih juga terkait masalah kesiapan SDM di dalam mengelola PDN itu. Apalagi SDM yang ngerti tentang potensi risiko, ya. Dan saya yakin mereka itu tidak pernah membaca apa yang kita sampaikan melalui media pada saat itu. Kalau mau bertanya kalau begitu apa fungsi dari Kemeninfo, apa fungsi dari BRIN, apa fungsi dari ya apalah itu, pokoknya ada info-infonya. Jadi pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama Brainkeeper Ransomware. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Kita lihat juga teknologinya dari mana? Teknologi PDA yang dipergunakan di dalam PDN itu sendiri. Ya, rantai pasoknya bagaimana? Dari pabriknya dibuat oleh siapa? Itu kan nggak mungkin satu pabrik memproduksi itu semua. Artinya mereka juga menggantungkan pada pengadaan dengan pabrik-pabrik lain yang jumlahnya ribuan. Adanya indikasi serangan itu tanggal 20 dini hari subuh itu ada indikasi dan kita telusuri, ada beberapa lalaian yang mulai down, kita telusuri baru kita temukan. Nah memang untuk yang masalah sekarang masih dilakukan investigasi yaitu forensiknya di biro forensik. Jadi kita jadi proses, jadi sabar dulu. Jadi kendala ya karena ini namanya juga varian baru ya, kita juga berkoordinasi dengan berbagai organisasi yang juga baik dalam maupun luar negeri ya mengenai serangan ransomware ini. Jadi tetap kita mesti salahkan pemerintah, karena pemerintah nggak bisa jamin keamanan cyber di kita itu. Begitu drop juga data-data mungkin ada yang hilang, backupnya kurang. Tapi jelas sinyal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak layak investasi. Hal yang sebetulnya sudah harus dinyatakan bahwa kita
centang biru dalam soal penyediaan energi untuk membackup startup dan kecepatan pendataan itu kan. Jadi begitu sistem itu berhenti, mestinya itu ya biasanya dalam 2-3 jam itu sudah bisa di setup kembali kan, di regain the energy. Tetapi ini juga fakta bahwa bagaimana mungkin kita mau bertanding jadi bonus demografi kalau dari awal kemampuan kita untuk merawat sistem informasi kita itu tidak bisa dinyatakan sebagai layak kan. Security kita harus ditingkatkan, itu satu. Dan cyber security itu bukan hanya sistem, bukan hanya teknologi, tapi juga pemahaman dari para stakeholdernya ya. Jadi kalau kita tidak punya pemahaman betapa bahayanya sebuah serangan, dan ini ada kemungkinan serangan ya, itu membuat kita tidak menjaga dengan baik. Ini Pak, Kita harus jaga terus ya. bagaimana Pak pelatnya Pak, biar sistemnya dibuat lagi Pak? Kita evaluasi dan ini akan sebentar lagi akan kita umumkan begitu. Tadi kan udah diumumkan. Kapan akan selesai Pak itu? Apa? Kapan akan beres PDN? Kita berusaha. Kan ada data yang hilang apa aja sih? Pertama soal serangan cyber ini memang menjadi bencana nasional yang kesekian karena PDN ini kan menjadi pusat data yang mengumpulkan berbagai macam data dari kementerian maupun dari daerah-daerah.